Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Rina, dan kali ini Bu Rina akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup yang merupakan materi kelas 8. Apa yang dimaksud dengan benda bergerak? Benda bergerak adalah benda yang mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Contohnya tadi, mobil, orang bersepeda, dan orang berjalan dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap rumah atau pohon yang ada di depan rumah tersebut. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tentang 1 gerak lurus, 2 gaya, dan 3 hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kita akan masuk ke dalam gerak lurus. Setiap benda yang bergerak memiliki lintasan. Berdasarkan lintasannya yang dilalui, gerak dikelompokkan menjadi gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tak beraturan. Jadi, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus atau benda tetap ada pada lintasannya meskipun berkelak-kelok atau naik turun. Pada gerak lurus, kita akan mengenal istilah-istilah jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan waktu tempuh. Perbedaan jarak tempuh dan perpindahan adalah jarak tempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Contohnya, ibu pergi ke pasar yang berjarak 1 km dari rumah. Ketika ibu pulang kembali ke rumah, maka jarak yang ditempuh ibu adalah 2 km. 1 km tambah 1 km. Tetapi perpindahan yang dilakukannya adalah 0 km. Karena apa? Karena posisi awal di rumah, posisi akhir juga di rumah. Sekarang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan yang kadang-kadang kita menganggap itu sama. Kelajuan adalah cepat lambatnya suatu jarak yang ditempuh benda terhadap waktu, atau kita mengatakan jarak tempuh tiap detik. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perpindahan kedudukan benda terhadap waktu, atau perpindahan tiap waktu. Gerak lurus dibedakan menjadi 1 gerak lurus beraturan atau yang disingkat GLB, yaitu gerak benda dengan kecepatan tetap atau percepatan 0. Contohnya misalkan kalian berlari setiap 5 meter membutuhkan waktu 2 detik. Maka 2 detik selanjutnya kalian juga akan menempuh jarak 5 meter. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak benda dengan kecepatan berubah secara teratur atau percepatannya tetap. Nah, sekarang bagaimanakah dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Ini kalian sudah pelajari di SD pada waktu itu ya. Gaya dikelompokkan menjadi gaya sentuh yang pertama, yaitu gaya yang membutuhkan sentuhan langsung terhadap benda. Contohnya adalah gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung terhadap benda yang dikenai. Contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Jika pada suatu benda berlaku atau bekerja lebih dari 1 gaya,
maka kita bisa mencari resultan gayanya atau gaya pengganti. Dengan cara bagaimana? Kalau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah searah, maka gaya-gaya tersebut dijumlahkan. Sedangkan jika gaya-gaya yang bekerja berlawanan arah, maka besarnya gaya-gaya diselisihkan. Yang terakhir adalah tentang hukum Newton. Dalam gerak benda berlaku 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika benda tidak mengalami resultan gaya atau resultan gayanya sama dengan 0. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya yang mengenainya, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan hukum Newton 3 yang dikenal dengan hukum aksi-reaksi menyatakan bahwa ketika sebuah benda pertama melakukan gaya atau F aksi terhadap benda kedua, maka benda kedua tersebut akan melakukan gaya balik atau F reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Demikianlah pembelajaran kita tentang gerak benda dan makhluk hidup untuk bagian yang pertama. Kita akan berjumpa lagi besok pada pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan gerak benda. Sukses untuk kalian. Terima kasih.